Selanjutnya kita masuk ke kisi-kisi modul yang kedua, yaitu terkait dengan hukum Gauss. Nah, di sini ada dua buah soal, berarti ini soal nomor 4 dan ini soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 4 di sini mampu memahami flux listrik dan hukum Gauss. Di sini soalnya pilegan tipe mudah, tapi soal nomor 5 di sini mengaplikasikan hukum Gauss kasus simetri bola. Ini untuk tipe soalnya itu esai singkat tipe sulit. Nah, nanti akan kita coba bahas. Di sini kita coba bahas dulu ke soal nomor 4. Nah, di sini soal nomor 4. Di sini saya punya dua contoh soal. Ini saya kasih nama 4A, tipe A. Yang ini soal nomor 4, tipe B. Nah, kita akan coba bahas dulu di soal nomor 4. Di sini tuh tadi ya, mampu memahami flux listrik dan hukum Gauss. Jadi kita coba soalnya di sini sebuah wadah tertutup tidak bermuatan. Berarti di sini Q-nya itu sama dengan 0. Terus di sini berada di dalam suatu medan listrik. Berarti di sini ada E-nya. Jika diinginkan suatu flux listrik yang menembus wadah tersebut sama dengan 0, jadi jika diinginkan flux listriknya itu sama dengan 0, maka pilihlah jawaban yang benar. Nah, di sini sebelum kita ke sana, sebelum ke pilihan-pilihan yang ini, kita harus tahu dulu flux listrik itu seperti apa gitu. Jadi flux listrik itu adalah garis-garis gaya listrik yang menembus suatu permukaan. Jadi kayak misalkan ini suatu permukaan gitu ya. Jadi flux listrik itu adalah garis-garis yang menembus suatu permukaan ini gitu. Jadi yang menembus inilah. Nah, di sini flux listrik itu ada dua persamaan yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama, flux listrik itu sama dengan E dikali dengan A. Di sini perkaliannya perkalian dot ya. Kemudian yang kedua, di sini flux listrik itu sama dengan muatan di dalam Q enclosed dibagi dengan epsilon 0. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya. Kalau kita coba jabarin lagi yang atas ini, E itu kan K dikali Q dibagi R pangkat 2. Terus dikali A. Nah, kalau coba teman-teman perhatikan, flux listrik ini itu berbanding lurus dengan muatan gitu kan. Ini kan berbanding lurus nih dengan muatan. Ini juga berbanding lurus dengan muatan. Artinya ketika muatannya itu di sini itu 0, ya ketika Q-nya itu sama dengan 0, otomatis si flux listriknya itu sama dengan 0 gitu. Jadi kalau kita baca di pilihan di sini medan harus uniform. Belum tentu gitu ya. Jadi ini salah. Bentuk wadah harus simetri, nggak mesti simetri. Kemudian wadah harus diposisikan pada arah tertentu, nggak perlu gitu. Kemudian yang keempat ini tidak perlu melakukan pengaturan apa-apa, benar gitu. Jadi tanpa kita melakukan pengaturan apapun di sini, flux listriknya otomatis 0. Kenapa? Karena muatannya itu 0 gitu. Kayak gitu. Terus yang B, pada sebuah permukaan Gauss, ternyata jumlah gaya listrik yang keluar dari permukaan lebih sedikit. Jadi yang keluar itu lebih sedikit daripada jumlah garis yang masuk. Jadi yang masuk itu berarti yang masuknya itu banyak gitu kan. Yang masuk banyak. Apa kesimpulanmu mengenai muatan yang dilengkapi oleh permukaan Gauss? Jadi muatannya ini kayak gimana nih gitu. Kayak gimana? Jadi kalau kita coba perhatikan ya yang gini ya. Jadi ini tuh kayak ini yang B. Jadi di sini tuh ada suatu permukaan lah. Di sini suatu permukaan. Nah, ini masuk ya. Ini masuk. Nah, yang masuk misalkan 3. Tapi yang keluar itu cuma 2 gitu. Nah, kenapa? Kenapa ini bisa terjadi gitu? Nah, tapi kita ingat di sini kan flux itu kan berkaitan dengan medan listrik ya kan. Di sini. Nah, medan listrik itu kalau teman-teman masih ingat, medan listrik itu kan ada yang positif dan negatif gini ya. Jadi medan listrik itu arah garisnya tuh kayak gini. Jadi arah garisnya itu mendekati muatan negatif. Ya kan? Ini tuh mendekati negatif.
mendekati negatif, terus menjauhi positif gitu. Nah, artinya ini kan yang masuk ke sini kan lebih banyak ya kan. Ini kan medan listrik nih yang menembus ini. Yang menembus ini medan listrik kan. Nah, artinya kan di sini kan lebih banyak kan yang masuk. Berarti muatan di sini itu muatan negatif gitu. Jadi kesimpulannya mengenai muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss tersebut adalah muatan negatif gitu. Karena yang masuk ini lebih banyak gitu. Sesuai lah sama yang medan listrik yang ini. Jadi arah dari garis medan listrik ini tuh menuju masuk ke si muatan negatif. Kayak gitu. Nah, ini untuk soal 4 yang A. Nah, sekarang kita coba lihat tipe yang B. Di sini perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang pertama, banyaknya garis-garis medan listrik yang menembus dalam segala arah suatu permukaan tertentu disebut flux listrik. Apakah benar? Nah, coba kita cek ya, kita jawab. Yang pertama, kita harus tahu dulu flux listrik. Listrik. Jadi flux listrik itu kan yang tadi ya. Kalau kita punya suatu permukaan kayak gini. Ini suatu permukaan. Nah, terus di sini tuh ada si garis-garis gaya atau garis-garis medannya gitu kan. Nah, kalau kita perhatikan garis medannya itu kan kayak gini ya, berbentuk horizontal. Sedangkan luas permukaannya itu tegak gini. Ya kan? Tegak kayak gini. Terus juga kalau teman-teman masih ingat kalau misalkan di sini ada suatu permukaan kayak gini ya. Suatu permukaan kayak gini. Nah, ternyata di sini tuh si garisnya itu miring gini. Berarti kan miring gini ya. Nah, kita uraikan kan ternyata di sini. Di sini kita uraikan. Ini tuh kan si E. Nah, E-nya ini kita uraikan ke sini. Jadi E cos theta. Makanya ada kan bentuk persamaan dari flux listrik itu E dikali A. Ini untuk kasus yang tegak kayak gini, tegak lurus. Dan yang untuk yang miring kayak gini, E dikali A dikali cos theta. Kayak gini. Nah, artinya apa? Artinya flux listrik ini harus tegak lurus. Jadi harus tegak lurus. Kenapa tegak lurus? Nah, ini yang miring aja. Yang miring harus kita tegakkan gitu. Kita uraikan ke atas, kita tegakkan. Kayak gitu. Jadi yang ini tuh salah gitu. Karena yang ini tuh banyaknya garis listrik yang menembus dalam segala arah. Ini salah. Yang tepat itu harusnya tegak lurus. Kayak gitu. Kemudian kita coba lihat yang kedua nih. Jika suatu permukaan Gauss muatan neto yang dilingkupinya adalah 0, jadi kalau Q-nya itu sama dengan 0, maka total flux medan listrik di permukaan tersebut 0. Apakah benar? Nah, jadi kita lihat flux listrik itu kan sama dengan Q enclosed dibagi dengan epsilon 0. Nah, katanya di sini muatan neto yang dilingkupinya itu 0, jadi Q enclosed-nya itu 0. Kalau ininya itu 0, ya kan, berarti kan 0 dibagi epsilon 0, hasilnya 0 gitu. Jadi fluxnya itu sama dengan 0. Jadi yang ini tuh benar. Terus yang ketiga kita coba cek. Yang ketiga di sini total flux medan listrik di permukaan Gauss 0, maka tidak ada muatan yang dilingkupinya. Jadi kalau misalkan fluxnya itu sama dengan 0, berarti muatannya itu sama dengan 0. Apakah benar? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Belum tentu. Nah, kenapa? Karena di sini tuh flux listriknya bisa jadi muatan positif dan muatan negatif. Jumlahnya ini sama. Jumlahnya sama. Nah, kalau jumlahnya sama, maka flux listriknya itu sama dengan 0. Gitu. Berarti kan di sini tuh masih ada muatannya dong. Masih ada muatan positif dan muatan negatif gitu. Jadi untuk yang ini tuh belum tentu benar. Karena bisa jadi ada muatan tapi jumlah muatan positif dan negatifnya itu sama. Kayak gitu. Kemudian kita coba yang keempat ya. Pernyataan yang keempat. Flux listrik
akan maksimum ketika vektor medan listrik dan vektor permukaan membentuk sudut sebesar theta. Nah, di sini soal nomor 4 ini, jadi flux listrik itu kan kayak gini ya, yang tadi ya, yang ini. E dikali A dikali dengan cos theta. Kayak gini. Nah, di sini flux listrik akan maksimum ketika vektor medan listrik dan vektor permukaan membentuk sudut sebesar theta. Jadi kalau kita lihat di sini, ini tuh akan maksimum, flux ini akan maksimum ketika nilai theta-nya itu sama dengan 0. Gitu. Kayak gini. Kayak gini tuh theta-nya ini tuh 0 gitu. Jadi harus 0 gitu. Nah, ketika dia membentuk sudut kayak gini, itu nggak akan maksimum. Gitu. Jadi kalau ini cos 0 itu kan berarti kan E dikali A dikali 1 gitu. Jadi fluxnya itu sama dengan E dikali A. Jadi kalau dia membentuk sudut, malahan dia tuh tidak maksimum gitu. Kalau ada sudut, maka tidak maksimum. Kayak gitu. Jadi jawaban yang ini salah. Jadi pernyataan yang tepat itu hanya pernyataan 2. Gitu. Mungkin itu aja. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau masih bingung, silahkan teman-teman tanya aja di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.